Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Yudi Sustu Putranto, NRP 502525142 dari kelas struktur data D. Jadi, di sini saya akan menjelaskan dan mendemonstrasikan untuk tugas ET saya, terutama nomor 5 di studi kasus antrian layanan akademik. Oke, pertama saya akan menjelaskan untuk soalnya sendiri. Pertama, diskusi masalah di sebuah kampus, mahasiswa sering datang ke bagian layanan akademik. Misalnya untuk KRS, surat aktif kuliah, atau konsultasi administrasi. Untuk menjaga keteraturan, sistem menggunakan antrian queue. Dengan prinsip FIFO, first in first out, yang datang lebih dahulu, dilayani lebih dulu. Eh, Intinya kita disuruh untuk membuat sebuah program yang memproses antrian mahasiswa dengan struktur data queue. Langsung saja untuk nomor satu, jelaskan bagaimana struktur data queue digunakan dalam sistem ini. Oke, untuk Java saya sendiri, jadi nanti kita membuat struktur data queue-nya dengan sama seperti prinsip FIFO, yaitu prinsip FIFO, di mana first in, first out, yang berarti mahasiswa yang lebih awal datang akan dilayani lebih dulu. Oke, untuk proses sendiri dari ketika mahasiswa mengambil nomor antrian, data akan dimasukkan ke bagian paling belakang dari antrian atau reel melalui proses review. Terus untuk ketika petugas akademik siap melayani, nanti sistem akan memanggil mahasiswa yang berada di posisi depan atau front dan akan melakukan operasi DQ. Jadi untuk nomor dua, algoritma untuk menambahkan mahasiswa ke antrian itu NQ dan ini mahasiswa atau DQ. Jadi untuk algoritmanya dalam mahasiswa ke antrian atau NQ-nya sendiri, pertama sistem memeriksa apakah antrian sudah mencapai kapasitas atau kapasitas maksimal, atau di sini saya pakai fungsi is full. Kalau misalkan penuh, maka sistem akan menolak penambahan data atau queue overflow. Terus untuk yang ketiga, jika antrian belum penuh, maka baru ditempatkan pada indeks yang ditunjukkan oleh real setelah posisinya ditambah satu. Jadi nanti kan terus nomor 4, jika antrian awalnya kosong, rujuk front juga diatur ke indeks 0. Lalu untuk algoritma melayani mahasiswa sendiri atau DQ, yang pertama, kita memeriksa apakah antrian sedang kosong dengan fungsi is empty. Misalkan kosong, maka sistem memberikan peringatan bahwa tidak ada mahasiswa yang bisa dilayani, yaitu queue underflow. Ketiga, jika terdapat antrian, mahasiswa yang berada pada indeks front dipanggil untuk dilayani. 4, penunjuk front, kemudian digeser ke posisi berikutnya, front plus plus. Jika mahasiswa yang dilayani adalah mahasiswa terakhir di dalam antrian, kembalikan posisi front dan rear menjadi main satu atau antrian di reset. Untuk implementasinya sendiri, dalam program sederhana bukan C++, saya memakai C++, sekalian dengan simulasi proses di mana mahasiswa ABC masuk antrian, mahasiswa pertama dilayani, tambah mahasiswa D, lalu tampilkan kondisi antrian. Ini untuk sintaksnya sendiri saya memakai C++, mulai dari include library, di mana saya memakai dua library, yaitu iString dan juga string. Di sini string saya menggunakan string karena untuk menambahkan nama mahasiswa atau mahasiswa A, B, C, kita memerlukan string. Jadi untuk Q-nya sendiri nanti akan berisi value-nya itu string, bukan integer. Di sini bisa dilihat, saya memakai seperti biasa untuk namespace standar, lalu untuk define max ini, jadi nanti untuk maksimal Q-nya yang ada, yang value-nya itu di dalam Q adalah 5. Kenapa saya set 5? Karena untuk kemudahan aja, karena di sini juga untuk dari simulasinya nanti A sampai D saja, jadi tidak lebih dari 5. Jadi saya memakai define max 5 saja. Lalu untuk kelas Q-nya sendiri, itu di private nanti akan ada dua, yaitu ada tiga, di mana ada array, front, dan juga real. Di mana array-nya adalah sebuah string, dan juga front dari array-nya adalah integer. Lalu untuk pabriknya sendiri, di dalam queue-nya itu, kita inisialisasikan front dan juga rear-nya menjadi main satu. Yang mana di sini tidak menunjukkan indeks manapun, atau karena kan di awal-awal queue-nya masih kosong, jadi kita belum menunjuk front dan rear-nya di mana. Jadi kita taruh nilai min satu. Terus ada fungsi isEmpty, di mana isEmpty ini akan mereturnkan ketika mereturnkan true ketika front-nya sebenarnya min satu, atau karena kalau misalkan nanti Q-nya ditambah, nanti front-nya akan berubah, sehingga kalau misalkan
ada data di dalam queue, maka isMT ini akan mengembalikan nilai false. Tapi kalau misalkan front-nya itu min 1, jadi atau misalkan queue-nya kosong, tidak ada apa-apa, maka kita akan mengembalikan true. Begitu pula untuk isFull. IsFull nanti ada mereturnkan rear sama jika rear itu sama dengan max min 1 karena kan kita pakai array. Array itu mulai dari indeks 0 sehingga misalkan kita define max-nya 5, maka max-nya akan di indeks keempat. Maka kalau misalnya rear-nya itu 4, maka kita kembalikan nilai true kalau misalkan penuh. Lalu ada fungsi enqueue di mana nanti kita akan mengambil string X, di mana nanti kalau misalnya kita cek dulu apakah sudah full atau belum. Kalau misalnya full kan berarti melebihi dari kapasitas, maka kita akan keluarkan queue overflow, antrian main penuh. Kita return, kalau misalkan enggak, maka kita buat front-nya menjadi 0, atau front-nya nanti menuju ke arah ke indeks ke 0, yaitu yang paling depan. Setelah itu kita taruh array-nya, kita taruh X-nya itu di array ke 0, lalu kita tambahkan si rear-nya. Lanjut, baru kita keluarkan si out, nanti si X-nya itu atau mahasiswa ini akan mengambil nomor dan masuk antrian. Terus untuk lanjut ke fungsi DQ, jadi untuk DQ-nya sendiri, seperti sama juga kita cek apakah kosong atau enggak. Kalau misalkan enggak kosong, kalau misalkan kosong, maka kita akan mengeluarkan queue overflow atau tidak ada antrian mahasiswa, maka kita langsung return. Tapi kalau misalkan enggak, kita keluarkan si out ini memanggil si mahasiswanya untuk dilayani petugas. Terus kita cek apakah front dan juga rear-nya itu sama. Dalam artian kalau misalkan tadi kan front-nya dari awal 0. Terus eh, kalau misalkan DQ kan nanti kita kurangi kan rear-nya. Nah, kalau misalkan sama kan nanti berarti Q-nya kosong sehingga nanti kita ubah front dan juga eh, kan kalau enggak kan nanti kita kasih front-nya ke jadi gini. Kalau misalkan uh, rear sama frontnya sama, berarti kan nanti kalau misalnya nggak sama kan nanti kita tambahin dulu frontnya. Jadi nanti semakin dilayani, frontnya akan semakin mendekati rear. Jadi kalau misalkan sampai habis, berarti kan nanti front sama rearnya sama, sehingga kita inisialisasikan kembali atau kita reset menjadi min 1. Seperti itu. Lalu ini ada display nanti untuk mendisplaykan antriannya, kondisi antriannya kita misalkan pakai fungsi display ini, dimana nanti kita tinggal ya kita cek dulu apakah kosong atau enggak. Kalau misalnya memang kosong, ya kita bilang kosong. Kalau misalkan enggak, kita tampilkan mana aja mahasiswa mana aja yang sedang mengantri, terus kita tampilkan yang mahasiswa mana yang di depan dan mahasiswa mana yang di belakang. Seperti itu. Lalu untuk simulasinya sendiri, jadi kita langsung buat sebuah keluaran simulasi antrian layanan akademik, di mana persatu nanti akan ada kita tambahkan mahasiswa ABC seperti di soal. ABC kita tambahkan dengan fungsi NQ. Setelah itu kita keluarkan dua, di mana kita ngecek antrian itu siapa aja. Satu kita lanjut ke mahasiswa pertama dilayani. Jadi di sini kita melayani mahasiswa yang pertama masuk yaitu mahasiswa A dengan DQ. Setelah itu setelah itu untuk soal selanjutnya di mana kita menambahkan mahasiswa D, maka kita melakukan NQ lagi ke mahasiswa D. Ini terjadi di proses 4. Setelah itu kita disuruh untuk menampilkan kondisi antrian dengan queue display lagi. Seperti itu untuk penjelasannya bisa dilihat di blog kalau misalkan mau lebih lengkapnya lagi. Terus untuk outputnya bisa dilihat di sini. Jadi dari awal nanti ada ABC nanti mengambil nomor antrian, masuk, setelah itu kita cek, maka akan ada antriannya adalah mahasiswa A, mahasiswa B, dan mahasiswa C, di mana mahasiswa A di depan, yaitu front, dan mahasiswa C di belakang, yaitu rear. Terus kita tidak mahasiswa pertama dilayani, di mana mahasiswa A itu dilayani, bisa dilihat di sini. Setelah itu kedatangan mahasiswa D, yaitu kita meng-enqueue-kan lagi, kita menambahkan mahasiswa D ke antrian dengan mahasiswa D mengambil nomor dan masuk antrian. Setelah itu kita tampilkan kondisi antrian di mana ketika mahasiswa A sudah dilayani maka tersisa mahasiswa B, C, dan D yang tadi baru saja masuk, dan di mana sekarang mahasiswa yang frontnya yang paling depan itu mahasiswa B karena mahasiswa A sudah dilayani, dan yang
di belakang atau red itu mahasiswa D, di mana yang paling terakhir masuk. Sekian untuk demonstrasi dari nomor limanya. Mungkin untuk kalau misalkan mau mengecek full kodenya juga bisa ini bisa diklik untuk linknya, source code-nya di GitHub saya. Jika ada salah saya mohon maaf. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.